Shalom teman-teman. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada hari ini untuk mensyukuri hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita akan menyanyikan lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Doa pembukaan oleh Karya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dan remaja mau bersukacita bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Berikutnya mari kita menyaksikan kesaksian dari sekolah minggu. Tuhan yang kedua
Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Doa syafaat oleh Kak Eva. Baiklah adik-adik, kita berdoa bersama ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kami, Engkau mati dan bangkit menebus kami dari dosa. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami diberkati oleh Tuhan dan Tuhan juga memberkati orang tua kami dalam pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan dan juga memberkati sekolah minggu dan guru-guru yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersama-sama untuk adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja dalam masa pertumbuhan mereka, baik secara jasmani dan rohani, kiranya Engkau memberkati. Memberkati juga adik-adik sekolah minggu dan remaja dalam pendidikan, biarlah Tuhan berikan semangat sukacita mereka ketika mereka belajar dan juga memberikan kesehatan selalu bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang terus memberi diri untuk mengajar tentang firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu dan juga remaja di tempat masing-masing, di gereja masing-masing ada di Jabodetabek ini. Biarlah Tuhan memberkati, berikan hikmat, berikan semangat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kelangsungan ibadah kami pada hari ini, puji-pujian, doa, dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan pakai dan juga Tuhan memberkati untuk menjadi berkat bagi kami semua dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya dan seturut dan kehendak Tuhan. Kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan diberkati bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam adik-adik sekolah minggu dan remaja. Kita berjumpa lagi dalam ibadah, dalam suasana Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau suasana Paskah. Kali ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20, dan saya membacakan ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik semuanya, kita belajar kali ini di bawah satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan, pintu kubur Tuhan Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar dan juga berat. Pada hari yang ketiga, setelah Tuhan Yesus dikuburkan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome yang sebelumnya ikut melayani bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka bertiga pergi ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi benar dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. Mereka berjalan sambil ngobrol satu dengan yang lainnya. Waduh, pintu kubur kan ditutup pakai batu yang besar dan sangat berat. Kira-kira siapa ya yang akan tolong kita untuk menggulingkan batu yang besar itu dari pintu kubur supaya kita bisa masuk? Ketika mereka berjalan lebih dekat ke kubur Yesus, loh, kok pintu kuburnya sudah terbuka? Mereka melihat ke dalam. Mayat Yesus Kristus sudah tidak ada di situ. Kemudian Maria berlari untuk bertemu dengan Petrus bersama satu murid yang lainnya. Ia berkata kepada Petrus, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Tuhan kita diletakkan." Wah, Petrus tidak menunggu lama. Petrus lari sekencang-kencangnya ke kubur Tuhan Yesus. Ada satu murid lain tadi juga. Dia lari lebih kencang dari Petrus, sehingga dia yang duluan tiba ke kubur Yesus. Dia hanya berdiri di luar saja. Dia melihat, menengok ke dalam, tetapi tidak masuk. Dia berdiri untuk menunggu Petrus. Tidak lama,
tiba di kubur dan Petrus langsung masuk ke kubur Tuhan Yesus. Iya, benar seperti apa yang telah Maria ceritakan, bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Yang ada hanyalah kain yang dipakaikan pada mayat Tuhan Yesus. Yang tertinggal hanya itu. Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Kemudian murid yang lain tadi, yang larinya lebih kencang dari Petrus tadi, dia juga masuk ke dalam kubur dan melihat. Dia melihat bahwa oh ternyata Tuhan Yesus benar-benar tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dia percaya apa yang telah Maria ceritakan tadi. Setelah itu Petrus dan murid yang lain ini, mereka kembali ke rumah. Tetapi Maria, dia masih berdiri dekat kubur Tuhan Yesus. Maria sedih. Maria menangis. Dia terus-menerus menangis sambil menjenguk ke dalam kubur. Kemudian tiba-tiba Maria melihat 2 orang malaikat yang duduk di dalam kubur Tuhan Yesus itu. Satu orang duduk di sebelah kepala dan yang satu lagi di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Kemudian 2 malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian Maria menoleh ke belakang dan Maria melihat Tuhan Yesus sedang berdiri. Tetapi Maria tidak tahu bahwa yang berdiri itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria berkata kepada Tuhan Yesus, karena Maria pikir Tuhan Yesus ini adalah penjaga taman. Maria berkata begini, "Tuhan, jikalau Tuhan yang ambil mayat Tuhanku, tolong katakan padaku, di mana Tuhan meletakkan dia, biar aku ambil mayat Tuhanku." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Maria." Di situ Maria sadar. Maria berkata, "Guru." Maria ingin memegang Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melarang Maria supaya Maria tidak memegang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, ceritakanlah kepada saudara-saudaraku." Kemudian Maria bergegas pergi. Dia menemui para murid. Dia berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus telah bangkit." Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus, kecuali 1 orang tidak hadir, yaitu Thomas, mereka berkumpul di suatu rumah di mana semua pintu-pintu rumah itu dikunci rapat-rapat, karena mereka masih merasa ketakutan kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus datang, menampakkan diri dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kata Tuhan Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu. Lihat tanganku,
semua murid-murid sangat senang, sangat bergembira karena mereka melihat Tuhan secara langsung, melihat Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Lalu Tuhan memberkati mereka dan pergi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selepas itu Thomas datang, karena tadi Thomas enggak ikut bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dengan sangat bergembira murid-murid yang lain bilang sama Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu Thomas berkata begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas pikir itu adalah berita hoax, cerita bohong. Jadi dia harus buktikan dulu dengan jarinya, benar enggak bahwa itu Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di dalam rumah yang dikunci pintunya semua tadi dengan sangat rapat, 8 hari kemudian murid-murid itu berkumpul lagi di dalam rumah itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan khusus Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Tuhan Yesus kepada Thomas, Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Adik-adik sekolah minggu dan remaja yang Tuhan Yesus sayang, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat Maria Magdalena bisa melihat dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat para murid melihat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat Thomas secara khusus melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, seperti Maria Magdalena, seperti para murid, dan juga Thomas secara khusus. Jadi, dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita berbahagia, kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya, bagi adik-adik semuanya.
kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati anak-anak remaja. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.